Oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Rabu, tanggal 31 Agustus, sekitar jam setengah 9 malam nih guys ya. Oke, hari ini tadi IHSG merah ya guys ya. Oke, coba kita lihat sejenak IHSG. Ya, tadi sih kalau nggak salah tadi di, nah ini ya di sesi satu, oh sorry, nah ini di sesi satu, nah, bentar ya, kita lihat yang D-nya. Nah nih, di sesi satu dia sempat turun ya jam 10-an, ya kemudian ditarik dikit ke atas begitu ya. Ya, intinya memang mendekati bulan September itu biasanya market itu sedang bearish guys, ya market sedang bearish gitu. Banyak saham-saham yang merah yang lagi diskon istilahnya begitu. Tapi ya menurut saya meskipun mungkin ya portofolio kalian merah begitu, ya nggak masalah selama dia bagikan dividen dan fundamentalnya bagus guys ya. Jadi kalian nyangkut di saham bagus itu lebih baik daripada nyangkut di saham gorengan guys, apalagi ketika market sedang bearish begini gitu ya. Ya nggak usah khawatir sih ya, apalagi suatu emiten ya ketika membagikan dividen, yaitu jaminan atau return yang akan kita dapatkan gitu loh ya. Itu jaminannya kita menanamkan modal di situ ya dividennya terutama, selain capital gain. Kalau capital gain kan ya kalau market bearish gini kan turun harganya, tapi kalau dividen ya kalau kita lihat fundamentalnya bagus, IPS-nya gede begitu ya, DPR-nya juga gede, ya mungkin ya nggak usah khawatir gitu ya. Kenapa? Karena memang ya kita masih dapat return dari dividennya begitu, jadi nggak usah khawatir sih ya, selama memang emiten yang kita pegang itu bagus-bagus fundamentalnya, ya nggak masalah. Oke guys, jadi tenang aja, santai aja lah ya di bursa saham itu. Naik turun tuh biasa, namanya juga bursa saham begitu. Oke, ya hari ini kita mau membahas ADMF. Ya ini juga saham requestan guys. Ya, ADMF ini merupakan saham finansial ya guys ya. Jadi asuransi begitu. Nah, ini bergerak dalam penyediaan pembiayaan konsumen baik untuk sepeda motor maupun mobil bekas ataupun baru ya kayak gitu. Jadi ya kayak asuransi begitu ya. Dan juga istilahnya bank titil begitu ya. Nah, itu. Oke, ini didirikan juga cukup lama nih 1990. Kemudian untuk jumlah saham yang beredar di masyarakat itu 7% ya. Kalau menurut saya ya, dengan jumlah yang segini ya sekitar 77% itu ya nggak bagus juga ya guys. Bagus itu 30 ke atas itu bagus. Di bawah 20 sih udah jelek sih, apalagi 7% ini nggak liquid seperti itu ya. Oke, kemudian nah ini jasanya margin ya atau piutang, berarti bunga seperti itu ya. Pembiayaan konsumen, sewa juga ada. Oke, distribusinya mobil, motor. Oke, langsung aja kita lihat untuk harga pergerakan sahamnya. Ya, cenderung ya naik turun sih guys ya. Ini dari IPO nih guys ya. IPO ya naik paling gede dia ada di mana nih? 14 ribuan ya. Ini di 2011, kemudian turun di 2016, kemudian ya sekarang penutupannya di 8 ribuan ya, 8.150. Oke, kita lihat nanti penyakitnya di mana begitu ya. Kan naik turun ya tadi ya. Gitu. Oke. Ya, langsung aja kita lihat finansialnya, kita bedah. Oke, guys. Laba bersih di sini. Ya, kita lihat untuk pemilik entitas induk ya. Pemilik entitas induk di kuartal 1 200, ini 260 naik, naik. Ya, ini naik gede ini di sini, guys. Kuartal 4-nya naik gede, 400 miliar. Tapi dia mengalami penurunan dari kuartal 4 2021 ke kuartal 1 2022 ya.
penurunan sekitar 150%. 150 miliar ya di sini. Oke. Nah, tapi ini udah mulai ada pembalikan nih ya. Udah mulai ada pembalikan net income. Di sini dia naik 357 miliar. Berarti kenaikannya 50 miliaran. Seperti itu ya. Dari kuartal 1 ke kuartal 2 2022. Ya guys, jadi dari segi laba bersih sih dia mengalami perbaikan ya guys. Meskipun di sini ada penurunan kayak gitu. Nah, nanti untuk lebih memastikan lagi kita lihat IPS-nya ya. Selama IPS-nya gede, kemudian dia bagi dividen ya nggak masalah. Setidaknya ada return ketika uh, apa namanya laba bersihnya itu turun ya. Ketika laporan keuangannya itu misalnya turun begitu, ya kita tetap tenang santai. Kenapa? Ya karena ada dividen begitu loh. Nanti kita lihat dividennya berapa ya DPR-nya. Oke, IPS di sini ini kuartalan ya. Ya naik di sini karena memang laba bersihnya pun juga naik ya. Tapi dia paling gede ya di sini kuartal 4 ini ya, gede banget nih. Kemudian untuk pernya 22 ini tapi kuartal ya. Jadi kita lihat yang anualisnya berapa. ROE 3 kali 2 6%. Ya ROE-nya sih ya not bad sih ya. Ya sebetulnya ada ROE yang lebih gede lagi ya dari ini. Cuman saya yang nggak suka aja ROE segini ya. Gitu. Oke, dari segi key rasionya sih IPS-nya 300 di harga yang sekian. Nanti kita lihat yang anualisnya ya, masih worth it nggak sih kalau harganya sekian gitu. ROE-nya ya nggak terlalu bagus sih ya segini. Kemudian ya langsung aja kita lihat di key statnya di sini. Oke, PR-nya bagus ya 6, lebih bagus lagi di bawah 5 sih. Oke, tapi ini bagus sih, ini worth it nih segini. Kemudian ROE TTM-nya 15 ya bagus sih sebetulnya ya. Ya medium lah ya kalau ROE TTM, kalau kita lihat dari TTM-nya. Oke. Nah, ini guys. IPS anualisnya 1300 nih guys di sini. Ini ada kenaikan ya guys ya, IPS anualisnya. Kenapa? Karena kita lihat kalau di sini ya, net income di 2021 sebesar 1,2 triliun dan di net income 2022 itu 1,3 triliun. Artinya IPS ini itu mengalami kenaikan daripada IPS di tahun lalu. Ya, kita lihat aja di RTI coba. Ya, 1400 1300 ya. Kalau saya lihat sekilas dari IPS-nya sih di harganya sekarang sih masih salah harga sih guys ya, masih worth it sih menurut saya loh ya. Listed. Oke, mengalami kenaikan ya guys. Iya betul, mengalami kenaikan IPS-nya ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan untuk dividennya. Oke, dividennya DPR-nya 50%, ini bagus banget 50% ya. Iya, kalau dari histori DPR-nya sih dia rutin membagikan DPR atau dividen sebesar 50% begitu. Menurut saya ini fair sih ya. Jadi itu loh guys ya, gunanya dividen itu sebagai pertimbangan juga ya seberapa besar suatu emiten yang kita modalin ya itu bersikap fair ke investornya atau penanam modalnya begitu loh ya. Kalau 50% sih menurut saya bagus banget ya. 50% untuk kita investor, kemudian 50% lagi untuk ya ekspansi begitu ya. Gedein usahanya begitu. Ini bagus sih segini untuk DPR-nya ya. Dan dia memang historinya 50% terus begitu. Oke, langsung aja berarti kita hitung ya untuk potensi dividennya yang akan dia bagikan di pembagian dividen selanjutnya guys. Saya buka dulu kalkulator guys. Nah, ini kalau menurut saya sih sekilas dari segi fundamentalnya selama dia membagikan dividen dan juga DPR-nya oke tadi ya. Meskipun dia tadi ada penurunan di laba bersih begitu ya nggak masalah sih ya.
Apalagi ini DPR-nya asik banget sih. Oke, langsung aja 1000 berapa tadi? 1322 ya, guys. 1322 dikali dengan 50 bagi 100. Ya, guys. Ya, 661 nih. Ya, ini adalah potensi pembagian dividen di berikutnya begitu. Sekarang harganya berapa? 8.150 dibagi 8.150 sama dengan oke, dapat 8,1% guys untuk dividennya. Dividen yieldnya ya, dividen yieldnya ya 8,1% untuk dividen yieldnya. Kalau dividennya sendiri itu tadi sebesar 661 begitu. Yang menurut saya untuk dividen yield segini ya 8,1% itu lebih gede daripada reksadana yang hanya membagikan return paling gede yang 4%-an ya selama setahun begitu loh. Nah, apalagi didukung dengan dia rutin membagikan dividen selama 3 tahun terakhir ini. Jadi nggak masalah. Ketika labanya turun, begitu pasti akan balik lagi ke harga aslinya ya. Kalau menurut saya sih untuk dividen yield segini ini masih oke. Meskipun tadi ada pengecilan di ROE ya. ROE-nya sih ya medium lah kalau menurut saya begitu ya. Itu sih guys, dari segi fundamentalnya ini oke sih gitu. Nah, lebih bagus lagi ketika net income-nya itu terus bertumbuh dan juga laba bersihnya, ekuitasnya itu juga terus bertumbuh ya, didukung dengan pembagian dividen yang 50% tadi itu bagus banget sih ya. Jadi menurut saya memang harga yang sekarang di 8.150 itu masih worth it ya kalau kalian masuk sekarang, ataupun kalau mau nunggu di area support nanti ya boleh silakan. Tapi dari segi fundamental sih ini layak untuk dikoleksi begitu guys. Ya langsung aja kita lihat dari segi analisisnya dari teknikalnya ya. Ya bagi kalian yang masih hold mungkin nyangkut begitu ya di area 8.600-an, yang menurut saya hold aja sih guys sampai pembagian dividen selanjutnya minimal ya begitu. Ketika kalian sudah mendapatkan return ya, kalian hitung dengan dividen yieldnya begitu ya, ya terserah kalian. Kalau belum puas ya terus hold aja, setidaknya kalian masih dapat dividen begitu loh ya. Jadi tenang aja kalau fundamentalnya bagus meskipun juga market lagi bearish. Hari ini sih hijau tadi ya, 0, berapa persen tadi kecil. Oke, untuk area supportnya dulu ya guys ya. Kita gambarkan yang jelas di sini. Oke, ini kita kasih warna merah guys. Kemudian support yang kedua di sini ya. Ini nah, di sini oke, tapi menurut saya ini dia membentuk, mungkin ya membentuk cup and handle ini ya. Ini cupnya kemudian handle-nya ini sih ya. Berarti dia sudah mulai arah pembalikan nih guys ya. Ini membentuk handle-nya. Kalau dia bisa lewat dari sini di harga ini, nah paling enggak di sini ya. Ini merah sih. Oke, di sini ya kalau dia bisa melewati 8.200 begitu, ya dia bakal mengalami uptrendnya ya. Yang pertama di sini 8.300 dulu ya. Kemudian baru ke sini guys. Ini target selanjutnya nih. Karena di sini ATH-nya terakhir kali seperti itu 8.800 ya. Kalau dari segi teknikal sih seperti itu ya, akan membentuk cup and handle. Atau mungkin di sini juga bisa nih guys, head and shoulder ya. Ini shouldersnya, kemudian nih headnya. Ini kurang bentuk satu lagi sih, berarti
Nah, kalau dia nggak bisa tembus dari sini, kemungkinan besar dia bakal membentuk head and shoulders. Kalau dia nggak bisa tembus 8.200, begitu. Turun lagi di mana? Turun lagi di area 8.100-an. Baru dia naik lagi ke atas. Tapi dari segi fundamental, karena dia bagian di DPR yang menurut saya oke, ya nggak masalah ketika nyangkut di sini. Ya, gitu. Tapi kalau kalian ngejar capital gain begitu, ya kalian harus tunggu area supportnya mana aja, gitu loh. Yang menurut saya area supportnya di sini guys, ya. Area supportnya di sini. Yang pertama di area 8 ribuan, ya. Kemudian yang kedua di area, ya, sini ya. Ini 8.087, kemudian di sini 8.010-an. Ya, itu sih guys kalau kalian ngejar capital gain. Kayak gitu. Itu sih. Ya ini bakal membentuk antara dua sih. Membentuk cup and handle, ya. Ini dia gagal nih membentuk cup handle tapi ya. Ini kemungkinan membentuk head and shoulder sih kalau menurut saya ya. Gitu. Ya ATH-nya di mana? ATH-nya di 8.800. Menurut saya bisa ke sini. 8.800 itu menurut saya bisa sampai pembagian dividen selanjutnya. Karena memang dividennya masih oke ya, dengan IPS yang anualis tadi sekitar 1.300-an sih masih oke guys. Ya. Bagi kalian yang nyangkut mungkin ya tenang aja, nggak usah khawatir. Gitu. Kalau ada dana ya average down begitu, itu lebih bagus sih. Average down di saham-saham fundamental bagus itu ya menurut saya lebih baik ya daripada kalian average down di saham-saham yang naik karena bandar mungkin ya, atau karena isu begitu ya. Menurut saya lebih bagus di fundamental bagus sih, nggak masalah ya. Itu sih guys pembahasan kita untuk ADMF ini. Untuk kesimpulannya, dari segi fundamentalnya, untuk ekuitas atau laba bersihnya tadi mengalami penurunan dari kuartal 4 ke kuartal 1 2022, tapi sudah mulai ada perbaikan ekuitas ya dari kuartal 1 ke kuartal 2 2022. Untuk ROE-nya sih menurut saya medium ya tadi. Tapi ada yang lebih gede lagi begitu. Tapi ya itu masih worth it sih ya ADMF ini ROE-nya. Kemudian untuk IPS-nya ya tadi bertumbuh ya meskipun tadi ada penurunan. Uh, ya tapi setidaknya anualisnya bisa lebih gede daripada 2021 begitu. Dan pembagian dividennya dengan DPR 50% juga oke menurut saya ya. Kalau dari segi teknikal, untuk area supportnya ada di harga 8.100, 8.090-an atau ya 8.090-an ya. Kemudian di 8.000 ya. Kemudian support selanjutnya ada di 7.900. Ya kemungkinan membentuk cup and handle atau head and shoulders. Ya, saya lebih yakinnya head and shoulders sih di sini, guys. Seperti itu. Kalau dia bisa tembus di harga 8.200 berarti dia membentuk cup and handle, guys, ya. Kalian pantau nih. Tapi kalau dia nggak bisa tembus dari 8.200 ya dia bakal membentuk shouldersnya yang kedua, begitu. Kemudian take profit yang pertama ya di 8.200, yang kedua 8.300 ya. Kemudian yang ketiga di 8.800. Seperti itu sih guys. Oke guys, itu aja pembahasan kita untuk saham malam hari ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.